Baik, Ukhti Dini Hanifah, dipersilahkan Mbak, monggo. Masih Dini. Saya maksudnya ada di sini ada Mbak Haryati ya, Mbak Haryati Rina, monggo Mbak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta teman-teman sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, yang tadi disampaikan terkait perbedaan antara ghanimah, anfal, dan fa'i ya Ustadz. Nah, kalau anfal tadi, kalau saya tidak salah catat, itu jika sifatnya personal gitu. Jadi jika dia melawan musuh dan kemudian musuh tersebut terbunuh, maka prajurit yang membunuh tadi berhak untuk mendapatkan harta yang melekat pada musuh tersebut gitu. Iya, dan mungkin ya, dan jadi mungkin ini juga ya Ustadz yang mungkin menimbulkan kekisruhan gitu ya dari para sahabat saat itu ya, sehingga surat Al-Anfal itu turun dan kemudian tapi di surat Al-Anfal itu kan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu milik Allah dan Rasulnya gitu. Padahal tadi apa yang melekat si prajurit itu menjadi milik pribadi. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, jadi setelah pemahamannya seperti itu, ya tentu sebuah peperangan itu ibarat main bola kan, ya. Ada yang penyerang, ada yang bek kanan, bek kiri, dan seterusnya ya. Ada yang cuma jadi diem aja nunggu ada bola ya, kiper istilahnya ya. Maka setelah usai perang Badar ya, yang bertugas di belakang itu yang menjaga Rasulullah, yang menjaga jangan sampai ada musuh kemudian nyerbu ke Madinah, walaupun dengan Madinah masih jauh ya. Itu jadi nggak dapat anfal sama sekali ya, nggak dapat anfal sama sekali ya. Akhirnya terjadi keributan. Kami ini kan sesuai dengan tugas, bukannya kami nggak mau nyerang, tapi karena memang posisi kami ya. Posisi kami di belakang ya, kami nggak dapat anfal dong. Ya nggak bisa, ini kan hasil pertarungan saya. Ya. Sehingga ada yang dapat pedang, ada yang dapat baju besi, ada yang mungkin dapat perhiasan. Maka dijelaskan oleh Sa'd bin Ubadah bin Samit, wah gara-gara anfal ini kita jadi rusak akhlak kami, ribut urusan harta. Ya. Maka dihapus oleh Allah. Ya. Kalau begitu nggak ada anfal-anfalan. Ya. Qulil anfal lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Akhirnya rame-rame menyerahkan anfalnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga usai perang Badar itu jadi ada dua harta rampasan ya. Ada ghanimah, ada anfal. Anfal dari personal yang umumnya itu pedang itu. Umumnya pedang ya. Jadi pada nyerahin pedangnya, baju besinya. Udah aman ya, sudahlah ya, sama rata misalnya nggak dapat semua deh ya. Jadi tenang ya. Untuk mengingatkan kembali, kita kan perang karena menegakkan agama, bukan mau rebutan dunia ya. Baru turun ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wal sabil ya. Maka
cara pengaturannya ya dikumpulkan dulu ya harta itu, maka ya kira-kira ditaksir ya secara rupiah, misalnya kalau kita misalnya ya secara rupiah ini kira-kira kalau ditaksir secara rupiah berapa ini, katakan 1 triliun misalnya ya, ada ini ada 1 triliun, maka 1/5-nya diserahkan dulu kepada kas negara, 1/5-nya karena lillahi khumus, 1/5 diserahkan ke negara, sisanya itu baru dibagi-bagi. Ya, maka ya, setelah dibagi-bagi, ya kemudian yang tadinya kamu tadi dapat apa? Dapat pedang ya, pedangnya dikembalikan lagi. Kamu tadi dapat apa? Kamu dapat baju besi, ya, maka baju besi yang tadi dia dapatkan dikembalikan. Ya, begitu akhirnya di zaman itu ya. Teknis pembagiannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penjelasannya dari Ustaz ya, Ibu Haryati. Selanjutnya, apabila ada yang mau bertanya lagi, bisa tekan tombol raise hand atau langsung ketik di kolom chat. Baik, Mbak itu ya, Ukhti Lutfi. Ya, silakan. Monggo, Mbak. Masih di mute. Baik, jazakillah atas kesempatannya. Ustadz mohon bertanya gitu ya, tentang tadi ya, sikap tegas gitu ya kepada orang-orang munafik gitu ya, atau orang-orang musyrik yang Yahudi ya tadi, maaf, Yahudi yang memang kemudian diusir gitu ya dari kampung halamannya oleh Rasulullah SAW. Nah, karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kemudian justru dari kaum muslimin sendiri gitu ya, yang membuat kerusakan. Apakah ini termasuk dalam bagaimana kita bersikap terhadap orang munafik, atau apa gitu ya, atau bagaimana gitu ya kita bersikap yang tepat terhadap orang-orang yang seperti itu. Seperti misalnya yang kemarin gitu ya, di media sosial itu ada gerakan untuk membuka jilbab gitu ya, dengan mengirimkan foto selfie yang sudah tidak berjilbab lagi gitu ya. Kondisi seperti itu gitu, dan itu ternyata mereka adalah orang-orang muslim sebenarnya gitu yang menggagas ide itu, yang kemudian memviralkan di media sosial. Nah, sikap kita gitu ya yang tepat gitu ya itu seperti apa kira-kira gitu ya? Apakah kita bersikap tegas kepada mereka, ataukah tetap pendekatan persuasif, atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinjauan fikihnya dulu ya, tinjauan fikihnya ya. Siapa yang sudah bergabung dengan Islam ya. Dan kata Islam itu kalau di dalam fikih ya, Islam sebagai keyakinan, Islam sebagai tatanan kehidupan masyarakat, dan Islam sebagai tatanan politik. Jadi nggak bisa kalau secara fikih gitu, saya Islam, tapi Islam masjidan doang ya, nggak bisa begitu. Ya. Saya Islam, ya, juga Islam secara sosial, artinya harus melaksanakan tatanan sosial kehendak Islam. Nggak bisa juga, wah saya yang penting sudah rajin ke masjid, sudah ngikutin, sudah nggak minum khamar dan seterusnya. Tapi saya kalau urusan politik nggak ikutan ya, nggak bisa begitu. Ya. Begitu aslinya. Ya. Islam yang kafah itu Islam yang harus ya, siap diatur dalam segala sisi kehidupannya. Ya.
saat ini kita tidak punya itu. Ya. Saat ini kondisinya hanya membuat kita berada dalam Islam sebagai ya, posisi hanya Islam sebagai ibadah saja. Ya. Kita nggak punya Islam secara sosial gitu ya. Ibarat Islam sosial itu misalnya kalau ada orang yang Ramadan makan misalnya, makan di rumah makan, walaupun sudah dikasih selimut, dikasih penutup, ya seharusnya kita boleh secara Islam mengobrak-abrik misalnya. Tutup. Tentu obrak-abrik bukan berarti di tempat tumpahin juga, ya. Segera tutup ini, kita berhak, ya. Yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Kalau petugas keamanannya ya, bahkan berhak dengan menggunakan katakan kekuatannya. Misalnya pakai pentungan bagaimana. Segera tutup, kalau nggak ditutup ya kamu saya tangkap misalnya begitu. Tapi di dalam sebuah kondisi kehidupan kita nggak memiliki sistem ini, ya nggak bisa seperti itu. Kita bisa terjerumus dalam sistem yang lain. Ya. Ini kan hak asasi saya, mau begini, mau puasa enggak saya, ya. Bukan secara hukum bisa kalah itu kalau di meja hukum. Kamu punya hak apa melarang dia, ya? Melarang dia nggak berpuasa. Ya, walaupun ya namanya hukum bisa, ya, kalau mau dimenangkan ada alasannya, kalau mau dikalahkan ada alasannya. Itulah hukum positif, ya. Sementara hukum dalam Islam manusia bertanggung jawab kepada Allah, ya. Kamu memenangkan, ini tanggung jawabnya kepada Allah. Konsekuensinya di sisi Allah. Kamu mengalahkan, ini konsekuensinya. Sehingga nggak mungkin orang subjektif di dalam menentukan kesalahan orang atau kebenaran orang. Ya, begitulah saat ini ketika ada orang seperti itu, ya, yang seharusnya ya negara berhak menangkap orang-orang seperti itu karena pelakunya adalah muslimah, di mana dia berkeharusan, ya, berkeharusan kalau sudah berada dalam pangkuan Islam maka dia harus komitmen dengan seluruh aturan keislaman itu. Ya. Dalam kondisi nggak ada ya ada sistemnya, ya minimal ya, kalau memang ibu termasuk netizen, ya minimal ibu berisik di netizen itu. Nah, serah kayak apa, kayak astagfirullah, ya wahai muslimah takutlah kamu kepada Allah, itu bahaya, negeri ini bisa rusak, ya minimal begitulah, ya. Netizen yang kedua berisik juga, ya. Muslimah, tobatlah kepada Allah. Kamu kira itu jilbab yang nyuruh nenek moyangmu, itu yang nyuruh Allah. Kamu itu lagi memerangi Allah, sadar nggak sih? Yang satu nulis lagi di Twitternya, ya buat berisik aja, ya. Sebagaimana mereka juga berisik dengan medsosnya, tapi berisik dalam kemungkaran. Ya, maka seharusnya orang beriman berisik dalam kebaikan. Apa-apa rame di medsos, tapi rame dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Baik, Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Apabila ada yang bertanya lagi atau Ustaz mau dicukupkan atau bagaimana Ustaz? Atau mau ada dipersilahkan sekali lagi? Ya satu lagi boleh kalau ada. Baik. Berikut Ustadz, terkait dengan kekuasaan yang saat ini kaum muslimin masih di bawah kekuasaan non-muslim, terutama dari segi politik dan ekonomi. Dalam upaya kita mengembalikan kekuasaan itu kepada kaum muslimin,
apa aksi nyata yang sebaiknya kita lakukan, Ustadz? Selain mensolihkan diri, apakah jika kita memilih untuk berbelanja di warung Muslim dibanding di supermarket yang milik non-Muslim, apakah itu termasuk upaya kesolihan? Dan apakah ini juga sekaligus bentuk al-wala wal barok juga? Jazakillah, ya, jazakallah khair, Ustaz. Ya, betul ya. Jadi mensolehkannya ya seminim-minimnya mensolehkan keluarga ya. Kebetulan pasangannya belum soleh ya diproses ya. Terserah mau 5 tahun mau 10 tahun, pokoknya Allah tahu saya lagi memproses keluarga dalam kesolehan ya. Anak-anak yang menjadi amanah dari Allah juga kita solehkan ya. Itu minimal ya. Kalau mau agak meningkat lagi ya bikin kesolehan yang bisa lebih luas ya. Tidak mustahil, mungkin ibu termasuk yang bacaannya bagus misalnya ya. Tentu bacaannya bagus kemudian ngajar masyarakat baca Quran, tahsin tilawah. Niat utamanya adalah ini sarana saya mensolehkan umat. Ngajarin baca Quran dan seterusnya itu cuma ya boleh kalau mau disebut agak kasarnya itu kedok fisabilillah, pura-puranya aja, iya beneran maksudnya ya. Ngajarin Quran tapi ini mau diarahkan kepada kesolehan ya. Sebagian ibu muslimah karena rezekinya banyak dia bikin semacam lembaga ekonomi gitu ya, lembaga ekonomi istilahnya jasa peminjaman gitu ya. Ya peminjaman dibatasi maksimal 500.000. Maka siapa yang menjadi anggota berhak meminjam. Setelah siapa yang menjadi anggota harus siap ikut pengajian seminggu sekali. Insya Allah ya. Hanya banyak namanya masyarakat pun ya. Ya sambil sebetulnya sih mau ngasih cuma pura-puranya aja utang ya. Sambil diajari ya, akhlak berhutang itu seperti apa. Jadi jangan sampai masyarakat juga memanfaatkan, wah ini pasti ini lembaga keuangan begini mah lembaga keuangan baik, ini nggak bayar nggak apa-apa. Jadi masyarakat dilatih untuk terbiasa bertanggung jawab kepada Allah. Ya tentu bagi ibu muslimah itu yang saya kenal 100 orang nggak bayar, insya Allah duitnya nggak habis, saldonya masih banyak karena dia sifatnya menolong masyarakat. Cuma menolongnya sambil-sambil ya sehingga semakin banyak ya jumlah kaum muslimin yang sholihin ataupun sholihat di lingkungannya ya. Ya betul insya Allah tidak berbelanja kepada milik orang-orang yang jelas-jelas orang kafir itu bagian daripada wala dan bara. Tapi kita tidak bisa menjadikannya ini sebagai ukuran yang harga mati gitu ya. Oh kamu ke supermarket fulan ya, wah berarti kamu nggak barok, berarti kamu nggak berakidah secara baik, nggak bisa begitu ya. Jadi dalam hal ini memang menjadi sebuah istihad pribadi yang insya Allah baru dalam tahapan afdaliyah, dalam tahapan afdaliyah keutamaan gitu ya, belum sampai menjadi sebuah hukum yang final ya. Oh kamu belanjanya ke warung-warung ya, oh berarti kamu walaknya bagus nih ya. Oh kamu belanjanya ke supermarket fulan-fulan itu ya, wah kamu berarti walak sama orang kafir itu kan milik orang kafir ya.
sementara ini kita nggak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Ya. Memang kamu sih belanja ke warung kampung ya. Kampung misalnya belanja minyak goreng. Sekali beli 10 kilo karena tersedia. Memang yang punya minyak goreng siapa? Ya. Yang punya minyak goreng orang kafir juga. Ya. Karena itu kita belum bisa menjadikan. Jadi walaupun kita beli kepada toko muslim, ya sesungguhnya cuma sebagian kecil labanya saja, tapi laba terbesar ini milik kafir. Ya. Bahwa saya maunya beli HP yang penjualnya muslim, ya betul. Si penjual HP itu kulakannya dari mana? Dari Mekah. Ya. Nggak mungkin. Ya. Kulakannya pasti semua orang kafir. Ya. Ya, jadi memang kita sekarang dikepung oleh sistem kekafiran itu dari segala bidang ya, ekonomi. Walaupun kita berusaha menerapkan, cuma bisa memberi dampak minimal saja. Ya, minimal labahnya tidak dimiliki sepenuhnya oleh orang kafir kalau belinya di supermarket. Tapi kalau belinya di warung-warung kampung, labahnya buat muslim itu sendiri. Ya, tapi namanya ibu-ibu ya katanya ya belanja di supermarket itu bukan asal kebutuhannya saja, tapi jalan-jalannya itu juga ada kenikmatan ya. Kemudian ya mungkin ada kulinernya dan sebagainya. Jadi gimana ya udah gabungin aja dah ya. Sesekali beli sama kampung, warung-warung kampung sekali beli ya. Ya belum ya namanya ibu-ibu beda 2.000 aja kepikiran ya. Ya beli minyak di supermarket 18.000, beli di situ 25.000. Ada selisihnya itu dipikirin ya Allah kalau kamu mahal banget ya. Ya. Memang yang saya beli satu, yang saya beli kan ada 50 item kali berapa ini banyak lagi ya begitulah ya. Sabar aja ya terus. Jadi maksud saya memang tidak ada yang paling efektif adalah memang membangun kehidupan masyarakat yang betul kembali kepada Allah, ya, minimal memahami ya pemikiran yang Islami itu seperti apa, sehingga insya Allah ketika ini menjadi kekuatan, insya Allah ya menjadi solusi atas ini semua ya. Ya begitulah ya namanya perjuangan tuh ada aja ya. Kayak 212 itu kan salah satunya untuk itu kan ya. Ada air 1212, ada minimarket 212 ya. Ya namanya berjuang ada aja. Tiba-tiba di daerah-daerah tertentu pada bangkrut minimarketnya. Kenapa? Ya. Dikorupsi semua ya. Sampai tutup ya. Yaitu salah satu risiko perjuangan ya. Sudah diusahakan sistemnya, tapi harus diingat ya. Insya Allah yang berhasil kan lebih banyak daripada yang gagal. Maka jangan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah di Kalimantan ini market 212 tutup gara-gara apa? Ya. Modalnya dibawa kabur oleh PJ-nya. Baik, ya saya akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان في طاعة وصحة وعافية وصبر واستقامة آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.